jadi selamat datang, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat suamiistri.id yang baru gabung. Salam kenal, saya Gilang dari suamiistri.id. Di sini saya nanti akan jadi moderator, host moderator buat barengin teman-teman dan juga kita akan belajar bareng bersama. Kalau malam ini nanti namanya adalah Mbak Ita. Oke, sedikit perkenalan. Nanti mungkin Mbak Itanya akan memperkenalkan lebih detail. Mbak Ita ini adalah seorang founder dari breadtalk.id. Itu adalah akademi pernikahan buat muslimah. Jadi Mbak Ita nanti akan banyak dan udah sering ngadepin persoalan pernikahan, terus dalam soal itu karena udah punya akademi sendiri. Dan topik kali ini yang akan dibahas adalah topik bahasa cinta. Sebagaimana yang kita tahu, mungkin teman-teman udah pernah tahu juga soal bahasa cinta. Ada 5 bahasa cinta, ada sentuhan, mungkin ada hadiah, ada quality time dan lain-lain. Tapi banyak juga yang nanya gitu, ini gimana kalau misalnya nanti bahasa cinta kita sama dengan pasangan, itu gimana? Itu bagus apa ternyata perlu ada treatment khusus gitu? Kalau bahasa cintanya beda, itu gimana? Terus kalau misalnya belum tahu bahasa cintanya, ini banyak yang nanya ternyata kalau belum tahu bahasa cinta pasangan, gimana cara mengenalinya? Nah kayak gitu. Nah itu nanti akan dibahas langsung oleh Mbak Ita. Kita akan diskusi. Oke. Halo Bunda Ita. Ya, halo teman-teman suami istri ID dan teman-teman semuanya yang sudah datang di Zoom malam hari ini. Saya mohon maaf agak terlambat sebentar ya tadi. Semoga teman-teman berkenan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas kesempatannya. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya senang sekali dapat kesempatan dari suami istri ID ya buat sharing sama teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya akan sharing tentang memahami bahasa cinta pasangan gitu ya. Sebetulnya dengan kita bahas ini, kita juga akan memahami bahasa cinta kita juga sih ya. Jadi kadang kita seringkali ikut satu acara gitu ya, karena kita pengen memahami orang lain. Kadang saking kita pengen memahami orang lain, kita lupa buat memahami diri sendiri. Nah, malam ini saya kasih materinya couple series, jadi teman-teman bisa reflect juga ke masing-masing dirinya, apakah saya juga udah paham bahasa cinta saya atau enggak. Jadi seperti yang kita tahu bersama ya, apa sih bahasa cinta itu? Bahasa cinta itu adalah teori yang dikeluarkan oleh Gary Chapman tahun 1992. Jadi teori ini sudah lama banget, tapi baru nge-hit gitu kali ya beberapa tahun belakangan ketika orang-orang udah mulai iya ya, kenapa aku komunikasinya nggak lancar sama pasangan? Kenapa sih mau ini itu repot gitu? Karena bisa jadi ternyata nggak nemu bahasa cinta yang tepat antara kita dengan pasangan. Jadi bahasa cinta itu adalah 5 different ways of expressing and receiving love gitu ya, expressing and receiving love. Jadi cara kita untuk mengekspresikan ataupun menerima cinta. Jadi yang namanya bahasa cinta itu bukan cuman tentang gimana kita merhatiin orang lain, tapi bagaimana juga kita memahami diri kita itu merasa dicintai kalau diapain sih gitu ya. Nah, Gary Chapman mengelompokkan ada 5 macamnya. Ada words of affirmation, ada orang yang merasa dicintai atau merasa mencintai orang lain kalau mengungkapkan kata-kata. Ada yang act of service gitu ya, melakukan pelayanan. Ada yang receiving gift, menerima hadiah atau memberi hadiah. Ada yang quality time, memiliki waktu yang berkualitas bersama. Atau physical touch gitu ya, sentuhan fisik gitu. Mungkin kita ngerasa, aku mah udah tahu ini ya, aku udah menerapin juga di pasangan aku gitu. Tapi kok nggak works ya, ternyata kok masih nggak cukup gitu. Nah, kita coba akan kulik lebih dalam masing-masing poin ini ya. Ternyata mungkin ada aspek yang teman-teman nggak perhatikan. Tapi sebelum itu saya mau bilang ini dulu. Seringkali kita mencintai orang lain sebagaimana kita ingin dicintai. Padahal kebutuhan cinta setiap orang itu berbeda-beda. Ya, jadi cintailah orang itu sesuai dengan kebutuhan cintanya. Bagaimana kita pengen dicintai dengan cara kita gitu ya. Aku tuh seneng kalau diginiin gitu. Orang belum tentu sama senang digituin juga. Kita suka diperhatiin,
Misalnya ya, pasangan kita belum tentu senang kalau kita perhatiin dengan kata-kata. Jadi setiap orang itu butuh bahasa cinta masing-masing. Dengan kita memahami bahasa cinta pasangan, kita akan jadi tahu komunikasi yang tepat itu kayak apa sih dengan pasangan. Nah, kita mulai yang pertama, ini namanya words of affirmation ya. Jadi salah satu bahasa cinta ya, ini paling banyak biasanya perempuan nih, words of affirmation itu. Apa sih itu? Ya, dia itu ungkapan cinta dan apresiasi melalui bahasa verbal. Ngomong ya, setiap pasangan mungkin tahu gitu kalau pasangan itu cinta, tapi nggak cukup. Cinta itu harus dibuktikan dengan kata-kata gitu ya, harus ada buktinya gitu. Kalau misalnya di Islam kita tuh ada dulu Imam Ahmad tuh nasihatin ke anaknya ya, perempuan itu memang tahu kamu menikah dengan dia karena cinta, tapi perempuan tuh butuh bukti cinta itu. Nah, buktinya kalau orang dengan words of affirmation, dia butuh buktinya tuh dengan kata-kata. Gimana caranya? Caranya adalah dengan memberi semangat, membesarkan hatinya, empati gitu ya terhadap apa yang dirasakan oleh pasangan. Ngasih afirmasi, you're doing good today gitu, kamu keren banget hari ini presentasinya, misalnya kayak gitu. Itu pasangannya seneng. Kalau pasangannya cara mencintai atau merasa dicintainya words of affirmation gitu ya, dia akan ngerasa seneng kalau digituin, mendengar aktif. Oh iya, kamu hari ini itu ya projectnya goals ya, wah aku seneng banget dengernya gitu. Jadi kita mendengar aktif, mengapresiasi apa yang dicapai oleh pasangan, kemudian memberikan kata-kata yang menghibur saat pasangan lagi down misalnya. Itu namanya words of affirmation. Nah, gimana caranya gitu kan ya? Sering kita tuh tahu bahasa cinta tapi nggak menjalankan 5 hal ini. Nah, ini kita coba perdalam. Apa itu ya meaningnya, kemudian gimana sih cara mengkomunikasikannya itu, terus aksi apa yang harus dilakukan yang tepat. Terus jangan lakukan ini ya kepada orang dengan words of affirmation yang bahasa cintanya kata-kata, jangan lakukan ini. Terus kalau habis konflik sama orang yang bahasa cintanya kata-kata, apa yang harus dilakukan? Nah, ini setiap bahasa cinta malam ini saya akan berikan tipsnya pada teman-teman biar ini mengurangi resiko masalah gitu ya komunikasi dengan pasangan. Nah, aksi yang harus dilakukan apa? Teman-teman bisa nulis surat cinta, ngetik di WhatsApp gitu ya. Kata-kata yang mesra dikirim ke pasangan itu sangat berarti buat pasangannya kalau pasangannya bahasa cintanya kata-kata ya. Kemudian menyampaikan dengan tulus, jujur gitu ya, dan itu sering gitu. Karena dia namanya kantong cinta itu butuh diisi. Kayak kita baterai HP. Kalau love harus diisi dulu biar penuh. Kalau dia baterainya penuh, dia bersinar. Dia bisa work everything gitu ya, dia bisa ngerjain segala sesuatu dengan nyaman gitu. Kemudian memuji pasangan depan orang lain, itu orang yang bahasa cintanya kata-kata itu seneng banget digituin. Tapi jangan lakukan ini, ya memberikan kritik yang nggak membangun, ya nggak menyadari atau nggak mengapresiasi usaha dia, ya kata-kata yang nggak menyenangkan, menohok, yang nyindir pasangannya. Nah itu dia nggak suka, jadi jangan kita lakukan itu. Terus kalau misalnya lagi konflik sama pasangan yang bahasa cintanya kata-kata, apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakukan adalah ucapkan kalimat yang memberikan rasa aman buat dia. Jadi dengan kata-kata juga cara ngedeminnya gitu ya, habis konflik pengen ademin pakai kata-kata juga. Inisiatif minta maaf dengan jujur dan tulus. Nanti insya Allah pasangannya jadi akan mau juga, jadi akan turun juga gitu. Ini kalau pasangannya words of affirmation. Yuk kita next. Kalau pasangannya act of service gimana dong gitu ya? Kalau pasangannya act of service gitu ya, suka diberi pelayanan gitu ya. Nih ya, apa sih act of service itu? Act of service itu setiap perilaku yang meringankan beban tanggung jawab. Artinya apa gini? Jadi kalau pasangan kita suka ya, bahasa cintanya itu merasa dicintai kalau dilayani, artinya itu kita harus bantuin dia. Ngeringanin tanggung jawab dia. Dia akan merasa dicintai dengan cara kayak gitu. Biasanya laki-laki yang suka begini, tapi nggak semua ya. Jadi yang namanya bahasa itu ada mayoritas sebenarnya. Kalau secara teori pribadi saya sih sebenarnya saya melihat mayoritas perempuan tuh suka act of affirmation, laki-laki mayoritas suka act of service, suka dilayani, merasa dicintai kalau dilayani pasangannya. Tapi itu nggak berlaku umum, ada juga macam-macamnya, kondisinya macam-macam. Nah kemudian kita balik ke sini ya, gimana cara komunikasinya? Nah cara komunikasinya adalah aku bantu deh ini gitu. Jadi kita ngomong gitu menggunakan kalimat bahwa saya bantu ini, aku akan handle ini deh gitu. Aku handle anak-anak, udah kamu kerja aja. Aku handle anak-anak. Dia akan merasa sangat dibantu dengan kayak gitu. Tapi ngomong aja nggak cukup ya. Itu kan cara komunikasi ya. Ngomong aja nggak cukup, harus ada aksi yang dilakukan. Apa aksinya?
lakukan pekerjaan rumah tangga bersama, buatkan sarapan, lakukan sesuatu yang meringankan beban sehari-harinya. Ada nggak perempuan yang bahasa cintanya act of service? Ada juga. Ya, biasanya perempuan-perempuan yang koleris, perempuan-perempuan yang alpha woman, biasanya seneng kalau pasangannya, suaminya itu punya bahasa cinta act of service. Karena ngerasa bisa jalan bareng dalam rumah tangga. Jadi dia bisa move, suaminya juga bisa bergerak gitu ya. Jadi karena bareng-bareng melakukan kerja rumah tangga ini biasanya tuh act of service bahasa cintanya. Dan jangan lakukan ini. Jangan lakukan apa? Prioritasin hal lain. Rumah tangga nomor sekian. Nah, itu akan jadi masalah. Kalau bahasa cintanya act of service, rumah tangga nggak jadi prioritas, nah biasanya akan terjadi masalah. Kemudian kurang menindaklanjuti tanggung jawab besar ataupun kecil. Dikasih tanggung jawab, disepelekan. Nah, orang dengan bahasa cinta act of service, pelayanan, paling nggak suka orang nggak bertanggung jawab. Gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita terlihat nggak bertanggung jawab di hadapan pasangan. Dia akan jadi ngerasa, nah ini orang ya, gitu. Jadi kayak gitu, itu udah bikin moodnya nggak enak seharian itu. Dan kalau konflik terjadi, apa yang harus dilakukan? Kalau konflik dengan orang dengan bahasa cinta kayak gini, setelah konflik yang harus kita lakukan adalah buat perubahan perilaku sesuai yang diminta. Jadi komitmen. Jadi yang diminta itu integritas gitu ya. Karena biasanya orang-orang koleris yang punya kayak gini. Kemudian yang ketiga, bahasa cinta yang lain adalah receiving gift ya. Receiving gift itu menerima hadiah. Atau sebetulnya memberi hadiah juga bisa gitu ya. Apa itu? Sebetulnya orang yang bahasa cintanya receiving gift, dia akan merasa dicintai kalau dia dapat hadiah dari pasangannya sebagai simbol nyata yang mencerminkan perhatian dan usaha pasangan. Gitu. Jadi bisa jadi nih kita punya pasangan nih udah perhatian banget tiap hari dipijetin gitu ya, dibantuin usaha rumah tangga, tapi kita nggak pernah ngasih hadiah. Kalau dia bahasa cintanya receiving gift, dia nggak akan merasa dicintai. Kalau kita udah berkorban banyak, dia nggak merasa dicintai gitu. Karena buat dia dikasih hadiah itulah dicintai gitu, bukan yang lain gitu. Nah, gimana komunikasinya dengan orang kayak gini? Beri perhatian. Jadikan pasangan kita prioritas. Kita berbicara dengan dia tuh dengan matang, mempersiapkan dengan matang. Oh, orang ini sukanya gini, dia tuh suka itu deh, dessert yang lagi ngehit itu deh. Aku beliin lah gitu. Jadi orang receiving gift ini nggak melihat besar kecilnya hadiah, tapi kebermaknaan itu, bermaknaan bahwa aku tuh jadi prioritas buat pasangan aku. Maka aksi yang dilakukan adalah beri hadiah dan isyarat gestur tubuh kita yang benar-benar memperhatikan moodnya dia gitu ya. Kasih hal kecil ya, kalau dikasih dengan cara istimewa itu berkesan banget buat dia. Nah, ungkapkan perasaan kita, bersyukur dan berterima kasih saat dia juga ngasih ke kita. Itu juga ngisi tangki cintanya dia. Jadi yang namanya orang dengan bahasa cinta receiving gift ini, dia nggak cuman bahagia saat dikasih orang, dia juga akan bahagia naik cintanya kalau bisa ngasih ke pasangannya. Kayak gitu. Diterima sama pasangannya. Wah, makasih banget. Kita bahagia dikasih hadiah, dia yang ngasih lebih bahagia lagi. Kemudian jangan lakukan ini kepada pasangan yang receiving gift. Apa yang jangan dilakukan? Melupakan momen-momen penting. Biasanya orang-orang yang receiving gift, tanggal-tanggal penting itu matters banget. Kalau sampai ulang tahun gak dikasih kejutan, tanggal anniversary pernikahan lupa gitu ya, tanggal pertama ketemu lupa, biasanya jadi keki gitu. Karena momen-momen penting itu berharga buat dia gitu ya. Kemudian jangan sampai kita menerima hadiah dia dengan tidak antusias gitu ya. Oh ya, makasih ya, gue kerja lagi ya gitu. Jadi itu bikin dia jadi nggak nyaman gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Kemudian kalau misalnya kita konflik nih, kalau kita konflik sama pasangan yang receiving gift bahasa cintanya, caranya gimana ngobatinnya? Cara ngobatinnya adalah beri tanda cinta yang simple buat dia. Misalnya kasih hadiah kecil, apalah gitu yang dia suka, entah makanan, entah benda gitu ya. Kemudian kasih note permintaan maaf. Itu berharga buat dia. Kadang orang merasa buat orang affirmation ya, buat orang yang bahasa cintanya kata-kata, udahlah ngomong aja, nggak usah ngasih apa-apa, nggak usah bawa apa-apa, kan yang dia butuhin ketulusan aku. Bagi orang yang receiving gift nggak cukup gitu, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian ada namanya quality time ya, ada pasangan yang bahasa cintanya itu adalah waktu yang berkualitas, waktu fokus dan perhatian penuh yang dihabiskan bersama aja berdua dengan pasangan.
Ada yang dia merasa dicintai kalau dapat kayak gitu, sehingga ketika punya anak nggak punya waktu bareng, capek banget. Jadi hubungannya tuh hanya sebatas jadi orang tua anak, bukan hubungan sebagai pasangan. Nah, pasangan yang kayak gini harus tahu bahwa ternyata bahasa cinta kita tuh quality time gitu, salah satunya. Jadi kita butuh deh waktunya couple time sendiri yang nggak sama anak-anak. Mungkin anak-anak bisa kita titipin ke orang tua sebentar, sejam 2 jam kita keluar jalan-jalan aja deh, keliling kemana gitu. Atau bisa kita, anak-anak udah tidur, kita nonton Netflix bareng gitu misalnya, seperti itu. Jadi dia butuh quality time bareng yang nggak diganggu oleh apapun. Maka gimana cara komunikasinya? Nah, kita cari waktu bareng yang kita nggak diinterupsi oleh apapun. Jadi gadget ditaruh gitu ya, kita udah nggak ngurusin yang lain, cuman kita sama pasangan aja. Waktu berdua itu sangat dibutuhin oleh orang-orang yang bahasa cintanya quality time. Jadi aksi yang dilakukan apa? Bikin momen istimewa berdua sama pasangan, jalan bareng, melakukan hal kecil bersama, main game bareng misalnya ya gitu, punya game yang disukai bersama, udahlah kita main game virtual gitu bareng, tadi nonton bareng, atau misalnya liburan akhir pekan bersama gitu, itu jadi pilihan yang good choice gitu ya buat orang-orang yang quality time bahasa cintanya. Terus jangan lakukan ini pada orang yang bahasa cintanya quality time. Apa itu? Distraksi. Jadi orang yang bahasanya quality time, dia nggak suka kalau ngomong sambil pegang handphone. Ngomong, kontak mata, ini semua ditaruh. Gitu. Kalau ada tanda-tanda kayak gitu di rumah tangga kita, berarti kita orangnya bahasa cintanya quality time. Kita pengen jadi yang prioritas, udah yang lain taruh dulu gitu ya, seperti itu. Yes. Kalau misalnya ada waktu panjang LDR gak ketemu lama, itu jadi bikin stres banget kalau buat orang yang quality time. Jadi ya tugas panjang tanpa jeda, gak ada waktu bersama, itu bikin capek ya, bikin mereka kantong cintanya itu jadi low bed gitu. Nah, kita mesti tahu nih, jangan sampai hal-hal yang kritis ini terjadi. Kemudian kalau konflik sama orang yang quality time, gimana bahasa cinta quality time? Kita konflik sama dia, maka cara kembalinya gitu ya, cara resolusinya habis konflik adalah lakukan kontak mata, jadi pendengar aktif gitu, berempati, jangan interupsi dia sama sekali gitu ya, jangan menginterupsi apa yang disampaikan. Kita luangkan waktu sungguh-sungguh untuk bisa ngobrol sama dia empat mata aja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah physical touch ya. Ini orang yang bahasa cintanya physical touch. Apa sih physical touch itu? Orang yang merasa dicintai kalau disentuh. Tapi sentuhannya ini bukan sentuhan seksual ya, beda. Apa bedanya? Kalau seksual kan karena kita emang mau melakukan aktivitas seksual. Kalau physical touch ini tidak selalu berorientasi ke seksual. Jadi memang seneng diangetin gitu ya, seneng disentuh. Jadi merasa hormon kebahagiaannya itu naik kalau disentuh sama pasangannya gitu ya, merasa jadi kuat kalau disentuh oleh pasangan. Gimana cara komunikasinya dengan orang yang seperti ini? Caranya adalah jangan pakai ngomong, tapi pakai bahasa tubuh ya, menekankan cinta dengan bahasa tubuh dan sentuhan, dielus ya. Biasanya perempuan suka digituin ya, sebetulnya laki-laki juga suka digituin. Nah, tinggal tadi berani nggak mengungkapkan kalau bahasa cintanya kayak gitu. Aksi yang dilakukan apa? Peluk, mencium, memegang tangan ya, menggenggam sambil nonton, sambil genggam tangan. Nah, misalnya seperti itu. Menunjukkan kasih sayang secara fisik, secara teratur ya. Kemudian menjadikan keintiman sebagai prioritas utama ketika kita lagi sama pasangan. Jadi yang intim, nggak bisa cuman misalnya pakai baju kantor dua-duanya jauh-jauhan gitu, ngobrol, diskusi, nggak bisa begitu gitu. Pakai baju piyama bareng-bareng, duduk dalam satu selimut, itu sangat berharga buat orang-orang yang physical touch. Jadi kita harus tahu, oh ternyata saya orangnya bahasa cintanya kayak gini ya gitu. Nah, jangan lakukan ini. Apa yang nggak boleh dilakukan? Mengabaikan fisik, nggak mau sentuhan gitu ya. Oh, udah aku masih sibuk, udah kamu sana dulu. Nah, itu sangat mengganggu gitu ya, sangat menyakiti buat orang yang bahasa cintanya physical touch. Terus kalau lagi tugas panjang masing-masing, kerja seharian gitu ya, pasangannya kerja seharian, kalau orang yang physical touch bahasa cintanya itu merasa butuh, kantong cintanya langsung drop gitu ya, butuh dideketin lagi gitu ya. Jadi jangan dibiarin ngerasa udahlah capek udah tidur masing-masing aja gitu. Itu malah justru nggak membuat hari-harinya jadi lebih baik. Jadi kalau orang-orang yang physical touch biasanya abis capek dua-duanya justru malah tidur bersama gitu ya, satu selimut
saling ngasih, misalnya diolesin apa atau pakai essential oil gitu ya biar ruangannya enak gitu, tidur bareng-bareng gitu, dipeluk gitu, itu mesti menyenangkan. Kemudian merespon kasih sayang fisik dengan dingin. Nah, ini jangan sampai ekspresi kita tadi karena yang dibutuhkan adalah bahasa tubuh, jangan sampai ekspresi kita itu nggak nyaman buat pasangan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau konflik dengan orang yang physical touch bahasa cintanya, apa yang harus kita lakukan? Hindari bicara, tapi sentuh orangnya gitu ya, sentuh orangnya. Kadang baru disentuh aja udah nangis gitu, karena ada yang meluruh gitu ya tiba-tiba. Kalau orang yang physical touch itu ada yang meluruh, ada yang reda tiba-tiba gitu, kemudian merasa bahwa oh iya, aku ternyata dia tuh sayang sama aku sebetulnya gitu, seperti itu ya. Tergantung situasi konfliknya aja, bisa berpelukan di tempat ya, tergantung konfliknya di mana ya, nggak selalu harus di tempat tidur, bisa jadi salah satu di tempat tidur ya. Nah, ini saya mau kasih ilustrasi aja sih. Jadi word of affirmation itu kita dengan kata-kata, acts of service dengan saling bantu gitu ya, receiving gift, ngasih hadiah yang berharga, quality time, pergi bareng sama pasangan atau punya waktu bareng khusus sama pasangan, physical touch, disentuh. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang harus diperhatikan di sini? Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman adalah pertama, si bahasa cinta ini akan bisa work kalau teman-teman melakukan hal ini, ya, hal yang ada di slide ini. Itu tidak akan work kalau teman-teman nggak melakukan hal ini. Kita udah tahu nih teorinya bahasa cinta kayak gini, tapi nggak mau menurunkan ego, ya nggak jadi. Kita ngebiarin aja, kita lupa gitu ya, kita nggak stay alert deh. Stay alert itu kita langsung on. Oh iya, pasangan aku lagi butuh disayangi. Dia bahasa cintanya ini ya, kita penuhi itu. Tapi kalau kita nggak alert, kita akan ngerasa ya udahlah kelewat aja. Pasangan kita udah manyun gitu ya, berjam-jam gitu, tetap kita nggak. Harus berani minta maaf dan perbaiki kesalahan kalau misalnya kita kelewat. Tadi nggak memperhatikan dia, nggak memenuhi kantung cintanya. Kemudian mendengarkan perasaan pasangan, ya, belajar berempati dengan pasangan. Kemudian, nah, ini yang penting saya sampaikan. Setiap orang bisa butuh lebih dari satu bahasa cinta. It's okay, gak masalah. Yang penting adalah kita saling jujur kepada pasangan. Saya butuh bahasa cinta A, B, C gitu. Saya cuma butuh ini. Saya butuh semuanya gitu, misalnya gitu. Itulah pentingnya kita ya, dari awal sebelum nikah gitu, kita perlu juga ngobrolin sama calon pasangan, bahasa cintanya kayak gimana. Siap gak kita menghadapi bahasa cinta yang berbeda? Atau jumlahnya berbeda gitu. Mampu gak kita punya energi gak untuk memenuhi itu gitu. Jangan sampai kemarin jadi konflik dalam rumah tangga. Yang satu pengennya satu doang bahasa cintanya gitu ya, kebutuhannya. Satu kebutuhannya 5 gitu. Terus satu merasa capek sekali karena harus memenuhi 5 bahasa cinta yang semuanya harus penuh gitu. Itu kan jadinya jadi gak balance ya rumah tangganya gitu. Oh, sorry. Nah, saya mau tutup pengantar ini dengan ini ya. Jadi di dalam Islam gitu ya, karena saya dari Brighton Indonesia, kami Islam based gitu ya, education-nya. Di dalam Islam ada beberapa ayat yang membahas tentang couple ini. Yang pertama adalah Ar-Rum 21, ini berbicara bahwa setiap kita itu dipilihkan pasangan oleh Allah ya, dari jenis kita sendiri, maksudnya dari manusia, agar kita cenderung dan merasa tentram. Jadi pasangan itu ya, ini kan ayat yang terkenal banget di undangan-undangan ya. Jadi pasangan itu tujuannya dikasih ke kita biar kita tentram, ya. Kita juga menikah itu biar tentram. Jadi kalau abis menikah malah jadi gelisah, nah itu ada yang salah kayaknya gitu. Harusnya bikin tentram. Makanya dengan kita mempelajari bahasa cinta, kita akan jauh bisa lebih tentram bersama pasangan gitu. Jadi lahir kasih sayang di antara pasangan gitu. Kemudian kita akan mendapatkan rahmat gitu dengan apa yang kita usahakan dalam pernikahan itu. Makanya yuk di akhir ayat tadi Allah bilang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi kita diminta untuk berpikir bagaimana mewujudkan ini ya. Itu tidak tiba-tiba datang ya. Sakinah mawaddah warahmah itu ada usahanya. Dengan kita berpikir, oh ya caranya gimana? Salah satunya memahami bahasa cinta pasangan. Yang kedua, Quran juga membahas tentang bahwa pasangan itu adalah pakaian buat kita pakaian buat mereka. Artinya apa? Saling melengkapi gitu ya. It takes two to tango gitu. Kita nggak bisa dance dengan pasangan kalau dua-duanya nggak dance kan gitu. Jadi butuh 2 orang untuk bisa melakukan tango. Kira-kira begitu ya peribahasanya. Jadi yang namanya pasangan itu karena pakaian ya udah kita saling
menutupi ya. Pakaian itu mungkin nggak perfect buat kita, pasangan itu nggak sempurna kayak artis Korea yang cewek-cewek mungkin, atau kayak siapa lah aktor Hollywood misalnya, nggak kayak gitu. Tapi pasangan itu namanya pakaian itu fit best buat kita gitu ya, pas buat tubuh kita, dan dia menutupi aib-aib kita ya kan. Kekurangan tubuh kita ditutupi oleh pakaian, melindungi tubuh kita dari berbagai macam goresan, dari panas dingin ditutupin gitu kan ya. Kemudian memperindah diri kita. Kebayang nggak kalau nggak ada orang yang berpakaian di jalan, semuanya telanjang gitu, serem banget gitu ya, kita di kota apa di hutan gitu. Nah itu, jadi kita harus tahu logik itu gitu, bahwa kita tuh pasangan buat pakaian buat pasangan kita, pasangan itu juga pakaian juga buat kita. Artinya apa? Kita saling mengisi, saling melindungi, saling memperindah gitu ya, saling menutupi aib gitu. Kemudian kita akan jadi makin bagus gitu ya berumah tangganya kalau kita benar-benar memahami logik ini. Yang terakhir adalah bergaulah dengan mereka secara patut. Ini adalah pesan dari Quran gitu ya buat kita. Artinya apa? Islam itu mempertimbangkan bagaimana hubungan suami istri itu berjalan dengan baik, memberikan arahan. Bukan berarti di dalam agama tidak ada arahan itu. Ada arahan sehingga kita tuh harusnya memang mempergauli pasangan kita dengan cara yang baik, yang ma'ruf gitu ya. Yang patut itu yang ma'ruf, yang baik. Jadi bukan berarti boleh nih semena-mena dengan pasangan, nggak boleh di dalam Islam juga ya. Dengan kita tahu begini, harusnya kita tidak menjadikan dalih, saya mah suami boleh sesuka hati saya gitu, saya mah istri, saya juga punya hak sendiri dong. Nah, nggak seperti itu. Semuanya diatur dalam agama kita dengan baik. Oke, terima kasih, jazakumullah khair. Saya akan kembalikan kepada moderator. Kita akan mulai sesi diskusinya. Terima kasih Kak Ita, mantap banget nih. Materinya cukup singkat tapi padat gitu, banyak banget yang bisa. Iya, padat banget memang ya. Semoga teman-teman kuat ngunyahnya gitu ya, nandohannya. Iya, menarik. Tadi dibuka dengan apa aja bahasa cinta selama ini. Biasanya Kak Ita kalau saya nyari atau mungkin beberapa dari kita nyari gitu di internet ya, memang nemu 5 bahasa cinta itu apa aja, tapi nggak sampai tahu tuh apa yang harus dilakuin sebenarnya kalau ternyata physical touch atau misalnya act of service, dan apa yang nggak boleh dilakuin ya. Tadi sempat di chat juga apa yang nggak boleh dilakuin, karena kadang-kadang mungkin tahu aja tapi nggak tahu nih habis ini tuh ngapain gitu. Nah ini benar-benar kita buka sesi diskusinya, teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mau nanya boleh di kolom komentar atau bisa juga nanti open mic. Di kolom komentar nih udah ada Kak Ita yang nanya nih dari Mas Rifki. Bahasa kasih itu atau bahasa cinta itu bisa ganti-ganti nggak? Dari misal bahasa physical touch terus ternyata ganti quality time gitu. Itu adakah kemungkinan kayak gitu Kak Ita? Bahasa kasih, bahasa cinta ganti itu ya. Kalau ganti sebenarnya kemungkinannya kecil ya. Tapi yang penting adalah kita pahami bareng adalah kita itu bisa jadi punya lebih dari satu bahasa cinta. Itu sangat mungkin. Punya lebih dari satu, oke. Jadi kita tuh nggak cukup cuman dilayanin doang. Rata-rata begitu. Misalnya ya, nggak cukup cuman dikasih hadiah doang. Rata-rata itu orang biasanya punya lebih dari satu bahasa cinta. Persoalannya adalah sering tidak menyadari. Karena banyak orang, terutama di Indonesia ya, yang terlalu banyak nerimo gitu ya di dalam cara hidupnya, sehingga nganggep bahwa oh ya udahlah pasanganku bisanya begitu, ya udah, sehingga tidak mengapresiasi diri bahwa saya tuh sebetulnya kebutuhan saya tuh begini gitu. Nah kita tuh sekarang ya semakin kesini orang semakin cerdas, semakin kenalin, oh ya saya tuh kebutuhannya begini. Dengan saya tahu, oh saya butuhnya gini, harus diimbangi dengan saya mencoba memahami pasangan saya juga butuhnya apa sih, kita tanya. Kalau kita nggak ke step tadi ya, akhirnya kita cuma mikir, loh aku lo butuhnya gini, kamu lo nggak ngasih gitu. Kita jadinya nuntut kan. Tapi kalau misalnya kita mencoba memahami kita, saya butuhnya ini, oh ya ternyata bahasa cinta tuh kayak gini ya, aku tuh ngerasa dicintai kalau diapain ya. Nah kita cek sama diri kita, oh ternyata aku merasa dicintai kalau aku dilayani, kalau aku dikasih hadiah gitu kan, kalau aku dikasih waktu bersama gitu. Kita kan nanti akan nentuin prioritas. Seiring waktu berjalan tuh kita akan punya prioritas,
aku mending diginiin deh, aku mending dikasih waktu bareng daripada diomong gitu doang tapi gak ada gitu kan, misalnya gitu. Ada kan yang begitu gitu. Jadi kita akhirnya bisa ngukur, kita belajar ngukur diri kita biar tadi nggak berubah-ubah. Biasanya berubah-ubah itu karena kita belum kenal sama diri kita gitu. Jadi kenali dulu dirinya, kemudian kenalin juga pasangannya gimana gitu. Oke. Jadi malah justru diri kita sendiri yang harus tahu nih, kita bahasa cintanya apa dulu nih. Jadi iya, betul. Salah tangkap juga gitu ya. Dan benar. Besar kemungkinan bahasa cinta seorang manusia itu bisa lebih dari satu gitu ya. Rata-rata malah mungkin dua. Tadi gimana Kaita? Bisa jadi. 5 bisa nggak 5-5-nya? Bisa aja, tapi kadarnya biasanya berbeda-beda. Ada prioritasnya. Porsinya gitu ya Kaita ya. Dan harus siap juga, pasti itu butuh energi yang besar sih untuk mewujudkannya. Oke. Pasti ada yang lebih gitu, ada yang kurang. Oke. Ini sebelum lanjut, ini ternyata banyak banget pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ini sebenarnya pertanyaan dari saya pribadi, Kaita. Soal bahasa cinta, bahasa kasih ini sebenarnya konteksnya antar manusia, bisa selain pasangan, misalnya sama orang tua, apa misalnya sama kakak adik, sama teman, itu pakai juga nggak sih? Kaitan iya, bahasa pakai juga, dan pakai juga ini ya? juga kan pakai ke anak-anak. Kita kan mudah memahami anak kita kalau kita tahu bahasa cinta. Jadi ada anak udah punya bahasa cinta ya? Iya, setiap kita tuh kan punya bahasa cinta. Itu kan kita punya fitrah ya. Fitrah kita tuh kan sebagai manusia dikasih bekal apa aja nih? Hati, fisik, akal gitu. Hati kita kan butuh diisi ya. Hati kita kan isinya ada keyakinan kita masing-masing ya, kemudian ada jiwa kita yang isinya perasaan tuh, emosi kita. Nah, yang namanya cinta itu tempatnya kan di emosi nih. Jadi setiap manusia pasti punya fitrah itu, kebutuhan untuk dicintai dan mencintai itu pasti ada. Nah, kita dengan tahu macam-macam bahasa cinta ini, kita kan bisa tahu, oh anak saya itu merasa dicintai kalau dia didengerin kayak gini. Oh iya nak, iya gitu. Ada yang dielus aja udah cukup misalnya gitu. Sama juga pasangan kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita juga, kalau kita memahami bahasa cinta mereka, ya kita akan tahu kebutuhan mereka itu apa sebetulnya gitu. Oke. Jadi emang sebenarnya tiap manusia ya, jadi komunikasinya dalam konteks pasangan, konteks keluarga, orang tua, kakak adik itu ketika kita mau berkomunikasi dan membangun hubungan itu menjadi penting dan menjadi lebih baik kalau kita bisa tahu bahasa kasihnya, bahasa cintanya. Oke, kita masuk ke diskusi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Kaita. Kalau ini dari Mbak Husnul Khotimah nih, kalau saat ta'aruf nanya bahasa cintanya itu bagusnya gimana ya Kak? Kalau ta'aruf, kalau prosesnya ta'aruf, karena kalau orang sendirinya nggak tahu gimana. Terus kalau orangnya nggak ngerti bahasa cinta gimana? Nah ini gimana nih? Konteksnya masih ta'aruf dan pengen tahu bahasa cinta, gimana nanyanya? Apalagi kalau orangnya nggak tahu gimana? Nah itu gimana, Kaita? Jadi kalau kita masih fase perkenalan sama orang, kita bisa tanya, kamu itu biasanya merasa dicintai kalau keadaannya seperti apa? Kita tanya aja gitu. Boleh tanya kayak gitu. Itu pertanyaan pancingan pertama gitu. Nanti dia akan menjawab di luar teori ya, pasti ya, natural aja gitu. Nah, saya ngerasa dicintai kalau orang tua saya perhatian sama saya, misalnya gitu jawabannya ya, misalnya, atau yang lain-lain. Nah dari situ kita akan bisa menganalisis gitu, menganalisis, oh iya ternyata dia itu suka dia tuh kira-kira bahasa cintanya ini. Tapi kalau kita mau konfirmasi apakah benar, ya kita boleh aja sih attach gitu ya, kita boleh melampirkan si teorinya Gary Chapman ini. Kamu pernah denger nggak? Gitu. Jadi cara kita ngomong sama calon pasangan kan nggak mungkin kata ini gitu ya, kayak di kelas-kelas ya mungkin gitu. Kamu pernah denger nggak gitu kan? Jadi ada tuh teori tentang bahasa cinta gitu. Kayak gini nih, ternyata ada pilihannya. Apalagi teman-teman udah dengerin ini ya, udah lebih detail lagi tuh. Udah tahu, nggak cuma sekedar naming namanya doang, tapi tahu kan isinya kayak apa. Nah, kita bisa tuh attach ke calon pasangan kita. Tapi ya jangan dikasih kuliah ya, nanti dia shock gitu, kenapa saya juga dapat kuliah gitu. Kasih tahu aja namanya dulu gitu ya. Nanti kalau dia penasaran ingin tahu, baru kita jelasin lebih lanjut gitu. Kalau misalnya dia belum tahu, aku juga nggak tahu sih, cobalah kamu pikirin gitu. Coba deh kita nanti deh kamu coba dulu,
kamu ngerasa dicintai, kalau kamu pikirin dulu, ntar aku nanya lagi gitu. Gak apa-apa sih kayak gitu, karena nggak mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ketika kita lagi proses sama seorang tuh terjawab saat itu juga, nggak semuanya. Kadang ada yang dia perlu mikir dulu gitu ya, dia butuh waktu untuk menjawabnya. Yang penting jeda waktunya jelas, oke. Oke. Terjawab ya. Jadi buat tadi sebenarnya pertanyaannya adalah pertanyaan yang bisa ditanyakan buat diri kita dan buat orang lain juga. Saat apa kita merasa dicintai gitu ya, kita ya. Pertanyaan intinya itu. Jadi bisa nih kalau misalnya pengen tahu, pertanyaannya itu di saat apa sih ngerasa dicintai, dan dari kalau jawabannya kita sih, bisa. Kalau kondisinya kayak gimana kamu ngerasa dicintai gitu. Oke, gimana? Oke. Kondisi gimana kamu merasa dicintai? Nah, itu pertanyaannya buat orang-orang yang misalnya pengen tahu bahasa cinta kita apa, atau orang lain kayak gimana. Oke, begitu. Dan kalaupun misalnya orangnya nggak tahu, ya itu sebenarnya boleh juga ya. Tadi mungkin butuh mikir, mungkin butuh nge-recall lagi momen-momen apa, dan jawaban dari itu walaupun nggak nyambung ya coba aja dianalisa kayak gitu ya Kak Ita ya, jawabannya ya. Yeah. Oke, kita lanjut Kak Ita, ini masih ada waktu, masih beberapa pertanyaan kita bisa jawab. Apa yang harus dilakukan jika pasangan terlanjur tidak memenuhi bahasa cinta mereka? Jadi kalau udah terlanjur nggak memenuhi gitu, itu mungkin udah nggak memenuhi, terus misalnya mungkin malah jadi masalah kecil jadi membesar gitu karena bahasa cintanya nggak terpenuhi. Nah itu sebaiknya gimana Kak Ita kalau sebelumnya memang belum ngerti gitu? Nah itu gimana Kak Ita? Nah, saat kita menikah dengan seseorang, ketika kita akad nikah dengan seseorang, kita itu sudah promise gitu ya, kita sudah berjanji untuk menerima all things tentang dia, semua hal tentang dia. Akad kita itu makanya kenapa gerbang menuju pernikahan itu butuh kesadaran ya, jangan dibutakan oleh cinta dan yang lain-lain, karena kita tuh akan menerima sesuatu yang bisa jadi ada hal-hal yang kita nggak tahu tadi sebelumnya. Jadi kita menerima semuanya. Kalau kita menerima semuanya, artinya kita juga istilahnya kalau dalam Islam tuh ridho ya, ridho terhadap apa yang udah lewat gitu. Oh ya kemarin kita nggak tahu nih bahasa cinta tuh ada kayak gini, ya udah terima. Satu. Yang kedua adalah misalnya nih bahasa cintanya beda nih Kak, aku sama pasanganku, itu oke, nggak apa-apa. Tadi kembali ke slide di mana saya jelasin, orang itu bahasa cintanya memang bisa jadi beda. Jadi cintai orang itu sesuai kebutuhannya. Gimana caranya? Ya turunin ego kita, gitu ya. Jadi kita sukanya nih dikasih kata-kata, pasangan kita sukanya tuh dikasih pelayanan. Ya kita bantuin dia biar dia terpenuhi bahasa cintanya dengan kita melayani dia. Tapi sebagai timbal baliknya, karena kita butuh hubungan rumah tangga yang baik ya, situasinya ma'ruf tadi, jadi pasangan juga memenuhi kantong cinta kita, gitu aja sebetulnya. Kita butuh musyawarah bersama dalam rumah, bahwa masing-masing tuh memang punya kebutuhan masing-masing, yuk tukeran yuk kebutuhan kita. Nah itu butuh keterbukaan bareng, jadi ada evaluasi bareng, jadi bukan saling menunjuk, udah tahu teori nih, ini emang gara-gara dia nih. Nah itu kalau kita tahu teori parenting tertentu, teori komunikasi lepas tertentu, atau teori apapun lah ya, kalau kita cuma mau nyodorin pasangan cuma buat nunjuk, nah sejak saat itulah konflik terjadi dalam rumah tangga. Kita belajar bukan buat untuk nunjuk orang kan gitu. Jadi kita belajar buat kita, oh ya aku evaluasi, mungkin ada kantong cinta dia yang belum aku isi. Ketika dia ngerasa bahagia, kamu bahagia ya? Iya aku soalnya belajar, aku tahu kamu sukanya diginiin. Nah akhirnya kantong cinta pasangannya penuh gitu ya. Kalau kamu sukanya diapain, nanti akan memancing hal seperti itu sebetulnya. Kalau kita melakukannya dengan tulus. Kalau kita bahagia, nanti hormon kebahagiaan kita akan nular ke energi sekitar kita, dia juga akan timbal balik ke kita. Biasanya seperti itu. Iya. Oke. Malah justru ketika kita tahu ini ya, kita coba pahamkan dulu gitu. Jangan serta-merta ini kebutuhan nggak terpenuhi terus malah jadi konflik tadi ya, malah bisa jadi konflik ya. Iya betul. Oke. Dan tadi ada poin ada beberapa poin juga dari slide-nya Kak Ita, bahwa sebenarnya dari nurunin ego dan saling mendengarkan itu bagian dari ya gimana biar kebutuhan bahasa cinta terpenuhi juga gitu. Jadi harus dengerin juga. Oke, Kak Ita. Lanjut ya Kak Ita ya. Ini banyak banget nih pertanyaan nih.
Oke, ini dari Mbak Sarah Oktalanda ya. Saya pernah lihat tes untuk mengetahui bahasa cinta. Apakah itu bisa dipakai jadi pakem gitu, jadi sebagai penilaian bahasa cinta diri sendiri Kak Ita. Jadi dari mungkin tes kayak kuesioner gitu ya. Ada tes, terus hasilnya itu bisa nggak jadi pakem gitu? Oke. Jadi gini teman-teman, yang namanya mengenali diri sendiri itu metodenya banyak. Ya bisa dengan kita melihat pengalaman hidup kita gitu ya. Kita tuh pernah ngerasa disakiti orang kalau kayak gini gitu ya. Kita pernah ngerasa dicintai orang kalau kayak gini. Kita ngelihat pola, mencatat polanya. Oh ya ternyata saya tuh senangnya diginiin. Oh saya tuh nggak seneng kalau diginiin. Nah disitu kan kita bisa lihat pola. Nggak perlu kita ikut tes, kita bisa lihat. Kita lihat experience kita, experiential learning namanya. Kita lihat pengalaman kita evaluasi, kita inget-inget, kita catat, kita jadiin, kita note gitulah, kita note di dinding. Oh ya saya orangnya kayak gini, misalnya. Atau kita note di otak kita, saya orangnya kayak gini. Tapi ada orang-orang yang mungkin belum biasa melakukan experiential learning itu, belum biasa men-track ya pengalaman dirinya, kemudian dia belajar dari situ. Mungkin dia butuh tes, itu oke, nggak masalah. Tes itu akan berguna yang pertama kalau kita jujur ngisinya, gitu ya. Ya kalau kita jujur ngisinya, tes itu akan berguna. Kemudian yang kedua, kita selalu perlu validasi tes itu ke kita. Setelah kita tahu hasilnya, kita cek lagi, apa iya kita orangnya kayak gitu? Gitu. Jadi kalau kita nggak ada dua hal itu, kita nggak jujur ngisinya, kita nggak ada validasi ke kitanya, nanti bisa jadi tes itu ya cuma jadi suka-suka aja gitu, nggak work juga buat kita. Gitu. Iya. Oke. Jadi selain ngisi tes dengan jujur, harus divalidasi lagi nih terakhirnya supaya itu emang itu hasilnya gitu ya, Kak Ita ya. Oke, jadi ya boleh aja pakai tes, cuman harus jujur, sama harus validasi lagi. Next lagi, ini diskusinya. Gimana jika kita sudah menyampaikan ke pasangan bahasa cinta kita dan kita sudah memenuhi kebutuhannya, tapi pasangan tetap saja tidak bisa memenuhi bahasa cinta kita. Seringnya membuat diri kita bad mood karena merasa tidak diperhatiin. Waduh, ini Kak case-nya berarti Kak Ita udah ngasih tahu bahasa cintanya, tapi kok juga nggak terpenuhi juga gitu. Nah ini malah jadi bikin bad mood. Nah ini gimana nih cara ngatasinnya kalau misalnya terjadi kayak gitu? Oke. Jadi, di dalam kita berumah tangga, itu kan faktornya banyak sekali ya, yang membuat kita on dan membuat kita nggak on, buat kita off gitu lah. Contoh, yang buat kita on, bisa ngobrol tektok sama pasangan, itu biasanya kalau kerjaan udah kelar, ya, kita juga kondisinya fit, sehat, misalnya kalau punya anak udah beres urusannya semuanya gitu ya, kondisinya happy dua-duanya, maka kita bisa on, bisa ngobrol, gitu ya. Tapi kalau misalnya pasangan nih, dalam kondisi pulang capek kerja, habis Zoom seharian, gitu ya. Kita mengharapkan punya couple talk yang berkualitas, nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kita pengen komunikasi kita berhasil ke pasangan, cari waktu yang emang on dua-duanya, sehingga apapun yang kita sampaikan, entah itu ngomongin bahasa cinta, kayak ngomongin evaluasi apapun, biar nyampe. Karena tadi pasangannya lagi alert nih. Oh ya, gue lagi on, lagi ready untuk ngobrol. Sehingga apa? Kalau dia lagi on, dia bisa nyerap itu, gitu ya, bisa nyerap itu. Oh ya, ini rumusnya gini. Gitu. Itu satu. Yang kedua, ya biasanya kenapa itu nggak works ya? Karena kita menyampaikan kepada pasangan saat lagi nggak on. Yang kedua adalah kita tuh memberi untuk mengharapkan sesuatu kembali gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ke orang itu seringkali kita melakukannya karena kita pengen dapet kayak gitu juga, padahal di dalam kehidupan itu gak kayak gitu runningnya gitu. Akan lebih banyak capeknya kalau kita kayak gitu, bener nggak? Gitu. Jadi kita lakukan aja gitu. Nah, bab dia menerapkan ke kita atau enggak, itu kan satu hal yang beda bab dengan kita give ke orang lainnya. Beda bab itu dalam artian gini, seseorang nggak memenuhi ekspektasi kita itu kan ada sebabnya banyak ya. Sebabnya bisa dia lupa gitu ya, dia nggak ngerti, dia lagi kondisinya capek, nggak mungkin memberikan itu, dia aja udah baterainya habis gitu ya, habis keluar kota gitu kan, kita masih dia ngerti sama kita gitu ya. Nah kayak gitu, itu juga faktor-faktor kayak gitu harus diperhatikan. Jadi kapan saat dia bikin bad mood kita, apakah all the time atau ada pemicunya, itu harus kita cek juga dalam rumah tangga.
Dan jangan di generalisir gitu ya. Misalnya nih, dari setahun pernikahan, dia 5 kali begitu gitu ya. Kemudian 5 hari begitu, dalam sebulan dia 5 hari begitu, yang 20 harinya dia alert, ya kita jangan bilang, dia emang gak pernah ngerti aku. Nah, kan itu jadi gak imbang. Nah, kita juga harus evaluasi itu. Terus, cari waktu yang on banget dua-duanya buat evaluasi. Ceritain apa perasaan kita. Seringkali di rumah tangga itu konflik terjadi berlama-lama, berulang-ulang. Sabar, disimpan, sabar lagi, disimpan lagi, sampai akhirnya meletus keluar gitu ya. Karena tadi nggak segera dibuka, nggak segera cari waktu untuk ngobrol bareng. Aku tuh sebenarnya pengen diginiin. Dan kalau ini yang nanya perempuan apa laki-laki? Laki-laki itu sirkuit tunggal. Jadi kalau mbak-mbak semuanya gitu ya, laki-laki itu kalau ngerjain satu hal depan tetap kayak Mas Gumilang ini, dia akan mengabaikan yang lain. Jadi jangan berharap dia bisa paralel thinking, dia nggak bisa. Rata-rata laki-laki sulit, kecuali laki-laki yang banyak urusannya, dia terbiasa multitasking itu. Jadi seringkali kita tuh ngerasa nggak diperhatiin gitu ya, padahal memang momentumnya tuh nggak tepat gitu, momentumnya nggak tepat. Jadi kalau kita pengen diperhatiin sama dia, kita ngomong langsung, jangan muter, dia nggak ngerti gitu. Jadi sampaikan langsung apa yang kita rasakan, itu juga kadang direct aja ya gitu ya. Iya, direct langsung, gitu, sampein maksudnya gitu. Bener gak Mas Gumilang gitu? Lebih bisa pahami yang direct atau yang muter-muter? Yang ditangkap pasti yang cuma di depan, di belakangnya terus tadi dongkol banget. Iya, biasanya kalau ya, saya direct aja. Ngomongnya apa gitu doang gitu. Iya. Jadi mungkin kalau kita tadi case-nya kayak gitu, dicek dulu nih, ini kejadian sekali 2 kali apa beberapa apa sering kali kayak gitu. Nah, kalau sering kali perlu dicek lagi situasinya tuh pas apa enggak gitu ya Kak Ita ya. Jangan-jangan pas lagi repot, jangan-jangan pas lagi capek, jangan-jangan pas lagi ngantuk, itu semua nggak akan connect gitu ya Kak Ita ya. Iya, betul. Oke. Tapi berarti Kak Ita kalau misalnya ternyata ya, ini misalnya aja, misalnya ternyata terjadi berulang kali tuh, apakah ada apa, berarti kecenderungannya kemana? Kalau misalnya mau berulang kali nih gitu. Yang perlu berarti ada masalah, tidak saling memahami antar pasangan gitu. Kalau itu berulang kali, ternyata misalnya pasangannya tuh emang nggak alert ya, emang nggak punya prioritas ke istrinya atau ke suaminya ya. Kalau ini nggak punya pasangan, berarti ada yang salah gitu. Kalau itu berulang, apakah salahnya itu tadi ya? Apakah problemnya itu dari dirinya pribadi, atau ada hal lain di eksternal yang mempengaruhi dirinya sehingga nggak punya prioritas ke situ? Oke. Jadi ini banyak mungkin faktornya. Ada masalah lebih gede gitu ya. Mungkin iya, ya, sehingga dia nggak, gini aja kok diributin. Nah, itu biasanya tuh ada kayak gitu juga. Gini aja diributin, karena dia tidak punya bayangan bahwa itu tuh sesuatu prioritas juga gitu. Artinya apa? Harus ada edukasi dulu kalau kayak gitu ya. Ada edukasi dulu, atau dia punya pengalaman yang sudah sering kali gitu ya, yang membuat empatinya itu low gitu ke orang lain. Nah, itu juga kita harus ngasah empati dia dulu untuk bisa alert bahwa orang itu punya perasaan gitu. Oke, Kak Ita, ini sebenarnya masih ada apa namanya, ada banyak banget Kak Ita pertanyaan, tapi karena waktunya terbatas, mungkin 2 pertanyaan terakhir boleh ya Kak Ita ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Ini pertanyaannya adalah, ini menarik juga pertanyaannya, makanya saya juga penasaran. Gimana caranya membuat bahasa cinta itu dapat kita aplikasikan walaupun sedang bertengkar atau cekcok dengan pasangan? Nah, itu gimana? Lagi cekcok, bahasa cintanya biar tetap teraplikasikan tuh gimana? Jadi gini, kalau kita ya, jadi ada teori namanya kita tuh gini, arousal ya, namanya arousal. Kita itu nggak akan bisa on kalau kita lagi high arousal atau low arousal. Ya, arousal itu inilah apa istilahnya ya, hadiran kita pada satu kondisi. Kayak gini nih, kita tuh lagi just right ya, lagi on, lagi bisa dengerin. Saya dengerin Mas Gumilang dengerin saya ya. Yang saya bisa lihat kan Mas Gumilang ya, bahwa Mas Gumilang lagi just right nih sama saya, lagi oke nih gitu ya, bisa tektokan kayak gini. Tapi kalau kita lagi konflik sama orang, itu biasanya kita lagi high arousal. Kita nggak bisa mengharapkan kita di pemikiran yang normal gitu. Sama juga kayak kita baru bangun tidur, kita lagi low arousal. Kita nggak bisa mengharapkan
bangun tidur tiba-tiba ditanya, gimana, kita jadi beli mobil apa enggak, gitu kan nggak bisa ngambil keputusan tiba-tiba di situ. Sama. Jadi kalau kita lagi konflik sama pasangan, kita tidak bisa tiba-tiba kemudian meminta diri kita, emosi kita berpindah dari emosi konflik ke emosi cinta, nggak bisa. Kita harus menetralisir dulu, nggak bisa. Kan emosi konfliknya, emosi marahnya, kecewanya, sedihnya ini lagi bekerja. Kita mau pindahin itu ke emosi yang lain itu nggak bisa. Ini harus zero dulu, baru ini naik, gitu. That's why kita itu diajari di dalam Islam untuk ketika kita marah atau apapun yang kita rasakan, gitu, kita diam dulu. Diam itu bukan untuk mengabaikan, tapi untuk nurunin dulu tensionnya ini. Kita diam dulu, ya, kita terima emosi ini. Ya, gue lagi marah, gitu. Iya, aku emang lagi kecewa banget gitu ya sama kamu gitu ya. Itu kita terima dulu. Gitu, kita terima, kita luruhkan, kita keluarkan perasaan kita yang original tadi itu, baru kemudian kita take time gitu ya, ambil waktu jeda masing-masing gitu ya. Sampai reda, mungkin ada yang mungkin butuh waktu jedanya dengan tidur ya, dengan membaringkan badan, atau mungkin dengan ambil wudhu dan seterusnya. Setiap orang punya metode masing-masing untuk meredakan marah. Barulah kita kemudian, oh iya, ini setelah konflik, gimana cara memulainya? Nah, disitulah bahasa cinta masuk. Oke, minimal netral dulu berarti Kak Ita ya? Betul. Netralin dulu karena oke. Jadi mungkin yang tanya ikutan Zoom ini, jadi biar kejawab. Jadi ya kalau misalnya lagi cekcok, lagi bertengkar ya diredam dulu, diterima dulu perasaannya, terus minimal dinetralin dulu dengan banyak cara lah. Mungkin ada yang tidur, mungkin ada yang makan Kak Ita. Iya, bisa makan, juga itu. Kenyang terus beres gitu. Atau marah itu check out marketplace juga bisa. Oh iya, check out marketplace gitu. Check out marketplace terus mungkin udah reda lagi. Nah, ketika udah reda barulah bahasa cintanya bisa diaplikasikan gitu ya. Betul. Yang tadi bagian setelah konflik terjadi tadi. Oke. Thank you Kak Ita. Ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan yang saya pilih. Karena ini menarik juga. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir adalah, kalau kita udah nemuin bahasa cinta sama pasangan, terus bahasa cintanya udah klik, boleh nggak kita tuh nyari bahasa cinta yang lain, mengeksplorasi gitu ya, supaya kalau di sini supaya nggak flat gitu, supaya nggak bosen gitu. Karena kalau misalnya bahasa cintanya itu terus gitu, takutnya bosen. Nah itu boleh nggak kayak gitu Kak Ita? Boleh aja, nggak apa-apa. Kadang kita dengan pasangan itu ya, kan menikah itu nggak untuk 1-2 tahun ya, tapi for our lifetime ya, seumur hidup kita. Nah, biar tetap tumbuh cintanya gimana? Kita harus pinter-pinter kan merawat cinta. Kayak kita merawat tanaman nih. Gimana biar nggak bosen, repoting ya, kita repot, ganti potnya yang baru dan seterusnya. Sama lah, merawat cinta itu kayak gitu. Artinya apa? Ada bahasa cinta kayak gini, mau nyobain nggak, challenge gitu. Ternyata kita itu orangnya kayak gimana, malah bisa jadi game sama pasangan gitu. Jadi kita tuh kalau melihat satu teori tertentu, kita bisa kita ubah paradigma kita, nggak jadi doktrinasi gitu ya di dalam rumah, harus gini gitu, harus gitu, tapi jadikan challenge gitu sama pasangan gitu. Coba deh, nanti kita akan jadi geli-geli sendiri, ternyata aku nggak suka ya diginiin gitu misalnya, ternyata aku juga nih gitu, ternyata kita juga seneng nih kalau punya quality time bareng kayak gini, kita nggak pernah expect tadinya misalnya gitu. Jadi it's okay sebetulnya untuk nyobain. Oke. Jadi ya nggak apa-apa juga eksplorasi gitu ya. Kalau ternyata memang bisa jadi mungkin bahasa cintanya ada itu juga, ada yang lain juga dan lain-lain. Itu ya Kak Ita ya berarti ya. Oke. Jadi ini sudah 1 jam kita ngobrol bareng, diskusi bareng Kak Ita. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya mohon maaf terlambat tadi ya. Iya, nggak apa-apa Kak Ita. Saya dari suamiistri.id dan teman-teman semuanya juga. Thank you banget Kak Ita buat sharingnya tentang bahasa cinta. Ada pertanyaan yang belum kejawab juga, tapi ya nggak apa-apa supaya teman-teman terus belajar gitu ya. Katanya kemarin ada pesan menarik ya, jangan cepat puas lah sama satu ilmu, karena dengan betul. gak puas itu kita belajar terus.
Oke, jadi terima kasih sekali lagi buat Kak Ita, buat waktunya, buat sharingnya. Semoga ilmunya juga jadi amal jariah, bisa bermanfaat terus buat teman-teman semuanya bisa praktekin ya gitu ya. Ya, terus mungkin Kak Ita sebagai penutup dari Kak Ita mungkin ada pesan-pesan, mungkin ada pesan atau nasihat buat kita semua yang ada di sini, pasangan atau soal bahasa cinta atau apapun, boleh Kak Ita sebagai closing, sebagai penutup. Oke. Buat teman-teman semuanya gitu ya, yang namanya menikah itu sebetulnya kita sedang bertumbuh gitu ya. Namanya bertumbuh kayak teman-teman lihat tanaman gitu ya, pasti ada momen, ada yang harus dipangkas, ada yang harus dirawat, kalau kena hama itu mesti gimana dan seterusnya. Seninya hanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen jago dalam berumah tangga ya teman-teman harus belajar jadi pekebun yang hebat gitu. Ya mungkin nggak kelihatan sama orang-orang pekebunnya. Orang lihatnya, wah tanamannya keren, gardennya bagus banget nih. Terus sebetulnya ada yang berdarah-darah di balik itu ya, itu tukang kebunnya itu. Nah gitu, jadi kalau pengen rumah tangga kita itu gitu ya, jadi rumah tangga yang sangat indah, teman-teman juga harus mau nih berusaha untuk memperbagusnya, merawatnya dan seterusnya itu. Insya Allah itu akan jadi worth it buat rumah tangga teman-teman. Ya, terima kasih Kak Ita, terima kasih banyak ya pesannya menarik banget tadi. Kita harus merawat terus, kita harus coba belajar terus supaya ya makin langgeng, makin panjang, makin bahagia juga kayak gitu ya. Kita terima kasih banyak Kak Ita, terima kasih banyak. Ini juga sekaligus jadi penutup tadi buat sesi Zoom kali ini. Semoga nanti ada waktu lagi Kak Ita kita bisa diskusi lagi topik yang lain mungkin. My pleasure. Senang diskusi bareng sama Kak Ita. Terima kasih banyak dari kita semua. Jadi dari sini kita tutup buat Zoom kali ini. Suami istri ID insya Allah mungkin tiap minggu Zoom. Nah mungkin Kak Ita nanti ada jadwal lagi. Kita ngobrol-ngobrol tadi nanti ya Kak Ita ya. Oke. Terima kasih banyak Kak Ita. Boleh dong pada ucapin terima kasih buat Kak Ita buat materinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ita. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Instagram. Ya, bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah khair. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jazakumullah khair. Kayak pamit ya, Mas Gumilang. Jazakumullah khair juga ya buat suami istri. Terima kasih. Telah Pamit ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.